Selamat pagi semua. Saya ingin berbagi tentang media sosial di rumah sakit. Ini adalah kajian riset-riset yang saya persiapkan khusus untuk membantu agar teman-teman dari industri rumah sakit maupun para akademisi bisa melihat pentingnya media sosial atau digitalisasi di rumah sakit. Eh, Rekan-rekan sekalian, digital marketing terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional dalam meningkatkan promosi, kepercayaan, dan loyalitas pasien di rumah sakit. Karena inovasi dari pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan bisnis ternyata eh, keberhasilannya eh, sangat optimal ketika dilakukan inovasi dan pemanfaatan yang optimal pada aplikasi layanan kesehatan. Saya ingin memberikan sebuah penelitian yang dilakukan di India, Alana Hospital. Strategi edukasi konten dan health awareness. Pada penelitian ini, fokus penelitian pada edukasi kesehatan mental, kampanye hari kesehatan, event awareness, dan konten singkat serta menarik. Yang menakjubkan adalah followersnya naik dari 347 menjadi hampir 5.000 followers. Banyak pasien juga menghubungi via DM, direct message. Kemudian mereka akhirnya membentuk komunitas kesehatan mental. Jadi, inovasi yang dilakukan, rumah sakit tidak hanya promosi, tapi jadi sumber edukasi. Dan engagement meningkat karena konten relevan dengan kebutuhan pasien. Itulah mengapa pembuatan konten yang relevan dengan kebutuhan pasien perlu menjadi perhatian. Riset lain yang kami lakukan yaitu Cyber Public Relations Strategies for Enhancing Public Engagement di kasus di Rumah Sakit RSUD Koja. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemanfaatan Instagram sebagai media cyber public relations oleh rumah sakit tersebut, mengkaji bagaimana konten penyampaian pesan dan interaksi atau engagement digunakan dalam komunikasi digital dengan publik, mengevaluasi efektivitas Instagram dalam membangun hubungan edukasi kesehatan dan promosi layanan rumah sakit. Ini dilakukan 2023, jadi barangkali sekarang sudah ada perubahan. Hmm, Instagram efektif sebagai media PR digital karena digunakan untuk berbagai jenis. Jadi banyak sekali yang mereka gunakan untuk edukasi, untuk promosi layanan, kegiatan sosial, aktivitas karyawan, hingga inovasi teknologi. Kemudian audiens juga menunjukkan ketertarikan dan respon. Tingkat engagement dan respon menunjukkan bahwa publik itu cukup tertarik pada konten yang disampaikan, gitu ya, positif. Kemudian engagementnya ternyata belum optimal. Jadi kontennya ada, audiensnya tertarik, tetapi engagementnya belum optimal. Interaksi masih terbatas, misalnya pada fitur komentar, sehingga hubungan dua arah belum maksimal. Kemudian temuan lainnya adalah pemanfaatan fitur analitik belum maksimal. Instagram sebenarnya menyediakan insight untuk evaluasi strategi tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Interaksi penting untuk loyalitas, keterlibatan pengguna, yaitu like, comment, share, berpotensi membangun loyalitas dan bahkan menjadikan audiens sebagai co-creator pesan. Ini perlu dimanfaatkan. Kualitas konten visual memengaruhi engagement. Foto atau konten visual yang lebih profesional terbukti meningkatkan interaksi pengguna. Jadi ini adalah temuan dari riset di RSUD Koja. Dan ini bisa menjadi perhatian untuk RSUD yang sejenis. Riset lain yang kami lakukan pada tahun 2026 adalah
Riset pada empat rumah sakit, dua rumah sakit pemerintah, dua rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah RS eh, RSCM dan RSUP Fatmawati. Kemudian rumah sakit swasta adalah Rumah Sakit Siloam dan Mayapada. Public trust versus private engagement, a comparative analysis of digital health communication strategy on Instagram. Teman-teman semua silakan lihat hasil penelitian kami di jurnal. Eh, yang ini ada di Q2 ya. Tujuan riset adalah menganalisis penerapan cyber public relation dalam komunikasi kesehatan digital di Instagram pada rumah sakit publik dan private, membandingkan strategi komunikasi, jenis konten, dan pola engagement audience di antara dua tipe institusi tersebut, antara pemerintah dan swasta. Kemudian mengkaji bagaimana strategi komunikasi tersebut memengaruhi kepercayaan publik atau public trust dan keterlibatan publik atau engagement. Hasilnya adalah mm, perbedaan strategi antara rumah sakit publik dan private. Rumah sakit publik itu lebih menekankan konten berbasis bukti, evidence based, seperti infografik, medis. Rumah sakit private lebih menggunakan pendekatan emosional seperti testimoni pasien dan storytelling. Engagement lebih tinggi pada rumah sakit private. Rumah sakit private menghasilkan interaksi jauh lebih tinggi, misalnya jumlah like yang signifikan lebih besar. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan konten yang lebih personal dan relatable. Kemudian trade-off antara kredibilitas dan engagement. Rumah sakit publik memiliki kredibilitas tinggi karena berbasis ilmiah, tetapi engagementnya rendah. Rumah sakit private memiliki engagement tinggi, namun tingkat trigger dari ilmiah relatif lebih rendah. Kemudian perbedaan fokus pesan. Rumah sakit publik fokus pada pencegahan penyakit dan edukasi kesehatan, sementara rumah sakit private lebih menonjolkan gaya hidup sehat dan promosi layanan. Kemudian eh, perbedaan strategi menghadapi misinformasi. Rumah sakit publik langsung membantah, debunking dengan sumber otoritatif. Rumah sakit private pendekatan tidak langsung melalui edukasi preventif. Kesenjangan dalam komunikasi dua arah, respon terhadap audience reply rate pada rumah sakit publik lebih rendah dibandingkan private sehingga interaksi belum optimal. Rekomendasi dari model hibrida adalah menggabungkan kredibilitas public sector dan strategi engagement private sector. Model ini dinilai lebih efektif untuk komunikasi kesehatan digital. Eh, Teman-teman semua, penelitian yang kami lakukan ini menunjukkan adanya dilema strategis dalam digital health PR. Kredibilitas tinggi tidak selalu menghasilkan engagement tinggi. Sebaiknya engagement tinggi belum tentu menjamin kualitas informasi. Karena itu pendekatan terbaik adalah mengintegrasikan kepercayaan, trust, dan keterlibatan engagement dalam satu strategi komunikasi yang seimbang. Riset lain yang kami dapatkan adalah strategi SEO dan pencarian Google Patient Discovery. Ini juga menarik ya pada LGI Hospital di India. Jadi SEO, keyword penyakit, layanan itu diseriusin oleh rumah sakit, yaitu konten marketing, artikel kesehatan, optimasi pencarian lokal, dan hasilnya adalah peningkatan trafik organik, pasien lebih mudah menemukan rumah sakit di Google, dan inovasi yang dilakukan adalah pasien sekarang itu search dulu sebelum berobat, gitu ya. Dan rumah sakit harus muncul di Google, Digital Front Door. Riset lainnya adalah strategi multiplatform, yaitu pemanfaatan Instagram Ads video pada SMS hospital di India. Kombinasi dari Instagram Reels, Facebook Ads, konten edukasi pasien, hasilnya adalah reach meningkat 1.100%. Ya, luar biasa ini ya. Engagement meningkat signifikan.
Jadi, inovasi yang dilakukan bukan hanya posting, tapi integrasi konten, iklan, dan video. Kemudian ini Global Hospital eh, yang kita dapatkan dari penelitian orang lain, strategi komunikasi dan branding. Fokusnya adalah membangun komunitas online, nih ya, membangun komunitas online, interaksi pas aktif dengan pasien, branding berbasis trust. Media sosial meningkatkan citra dan reputasi rumah sakit. Makna inovasinya, media sosial bukan hanya marketing, tapi relationship building, ya. Jadi membangun interaksi aktif dengan pasien, komunitas online, branding berbasis trust. Penelitian lain di Taiwan, eh, strategi tim khusus digital, organizational innovation, inovasinya pada organisasi. Tim khusus branding digital, kolaborasi lintas divisi, 11 departemen, ya. Hasilnya, branding lebih konsisten, engagement meningkat melalui Facebook dan analitik. Inovasinya adalah digital marketing bukan hanya kerja admin, tapi strategi organisasi. Ini penting untuk rumah sakit memastikan adanya inovasi organisasi melalui strategi tim khusus digital. Ini di lokal di Indonesia, eh, penelitian strategi aplikasi digital ekosistem Rumah Sakit di Mojokerto eh, menggunakan media sosial, platform digital, analisis perilaku pasien online. Hasilnya rumah sakit bisa memahami demografi pasien, perilaku digital pasien, dan data inovasi adalah data digital, daftar pengambilan keputusan marketing. Perilaku pasien yang dianalisis adalah perilaku pencarian informasi, pasien mencari gejala, penyakit, dokter spesialis, lokasi rumah sakit dengan platform Google, website rumah sakit, kemudian perilaku interaksi, like, comment, share, DM, atau chat, admin, klik link layanan. Ini merefleksikan engagement behavior dan perilaku pengambilan keputusan memilih rumah sakit setelah melihat konten media sosial, review pasien rating, dan perilaku aksi atau conversion, booking online, daftar isi aplikasi, datang ke rumah sakit. Metode analisis perilaku pasien online, analisis data media sosial, social media analytics, Instagram Insight, Facebook Analytics, TikTok Analytics, data yang dianalisis jumlah likes, comment, share, reach, impressions, growth followers juga dilihat, melihat engagement pasien melalui analisis data media sosial. Analisis website dengan jumlah kunjungan, halaman yang paling sering dibuka, durasi kunjungan, asal trafik, untuk mengetahui minat dan kebutuhan pasien. Survei kuesioner untuk tahu persepsi keputusan pasien. Apakah Anda mencari informasi rumah sakit di media sosial? Apakah konten memengaruhi keputusan Anda? Kemudian analisis konten, content analysis dengan tujuan untuk mengetahui konten mana yang paling efektif, jenis konten, edukasi, promosi, testimoni, formatnya video, gambar, teks mana yang lebih menarik. Kemudian analisis funnel digitals, customer journey. Eh, dengan tahapan AIDA, kita bisa lakukan awareness, melihat konten, interest, mencari informasi, decision, memilih rumah sakit, action, daftar atau berobat. Untuk melihat passion journey analysis. Ini juga ada riset lain. Saya mohon maaf nih tidak mencantumkan eh, peneliti. Nanti saya akan lengkapi kembali. Strategi campaign digital nasional Singapura, kampanye kesehatan mental, platformnya TikTok, Instagram, YouTube, video storytelling, edukasi navigasi layanan, hasilnya 3,49 juta impression, 18.768 engagement. Jadi ini secara nasional ya. Storytelling video sangat kuat untuk engagement yang besar. Eh, jenis
inovasi digital marketing, content-based marketing, data-driven marketing ya untuk analisis perilaku pasien, search-based marketing, SEO dan Google Search, platform integration, Instagram, website, aplikasi ads, community engagement, interaksi DM, question and answer, digital ecosystem, aplikasi rumah sakit, booking, marketing, organizational innovation, tim khusus digital marketing. Ini adalah kesimpulannya. Promosi kesehatan rumah sakit. Riset lain adalah promosi kesehatan rumah sakit, pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi kesehatan, jenisnya media sosial Instagram untuk edukasi, Facebook untuk promosi layanan, event dan interaksi, tingkat efektivitas, meningkatkan jumlah dukungan website rumah sakit, iklan rumah sakit, meningkatkan jumlah pendaftaran pasien baru, tingkat keterlibatan, posting video kesehatan mendapat banyak like dan komentar, kemudian strategi peningkatan engagement, membuat konten interaktif atau menggunakan video pendek. Hospital engagement. Seperti apa pengukur hospital engagement? Likes, comments, share, followers, growth, click, direct message. Konten video edukasi engagement tertinggi, rumah sakit fokus ke video edukasi. Ya. Kemudian pasien usia 18 sampai 35 yang paling aktif di Instagram, maka targetkan usia muda. 60% pasien memilih rumah sakit setelah melihat media sosial, maka optimalkan Instagram. eh Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat.